Salam rahayu, salam damai, dan salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, di mana saya sering mengajak untuk berbagi pengetahuan dan ilmu walaupun hanya sedikit, saudara-saudariku. Nah, andai kata saja air laut ini dikumpulkan sebagai tinta, dan daun-daun ini disatukan menjadi kertas, belum cukup lagi untuk menuliskan ilmu-ilmu ketuhanan, saudara-saudariku. Nah, berbicara tentang tinta dan surat, kali ini saya ingin membahas dan memberikan tema surat cinta dari sang kekasih. Nah, mungkin setiap orang, bukan mungkin lagi saudara-saudariku, setiap orang pasti mengalami jatuh cinta. Apalagi pada saat cinta-cinta monyet dahulu kan, masih zaman SD kita, ketika kita mengutarakan kepada pujaan hati kita dengan isyarat, entah itu kita titip salam dengan teman-teman kita, bahkan ada yang sampai menulis surat kaleng yang tidak tahu siapa penulisnya. Nah, jadi tema kali ini saya ingin berbicara tentang surat cinta. Nah, di dalam surat cinta itu ada mengandung hikmah dan perintah untuk kekasihnya. Apakah kekasihnya itu masih sayang apa tidak? Contoh seperti ini. Andai kata tulisan di dalam surat secari kertas itu seperti ini. Hai sayang, kamu sudah makan belum? Nah, lalu apa kita jawab? Tentu kita hanya tersenyum. Berarti kekasih kita ini punya perasaan dengan kita. Nah, kalau kita nyaring untuk membaca, kita baca balik itu dengan nyaring, berarti kita juga menyuruh dia makan, bertanya apakah dia sudah makan belum. Nah, jadi saudara-saudariku, ada juga yang mengatakan seperti ini. Ya, di dalam surat itu tertulis misalnya segera kamu berlari. Ya. Begitu segera kamu berlari itu, apakah kita sekedar baca saja atau kita berlari? Ya. Kalau kita baca surat itu segera kamu berlari, maka sama saja kita menyuruh yang menulis surat itu untuk berlari. Jadi sejogjanya ketika kita disuruh berlari, maka kita berlari saja. Cukup di dalam hati kita baca surat itu, kita segera berlari kalau kita memang cinta kepada kekasih kita itu yang menulis surat tadi. Nah, saudara-saudariku, ketika kita mendapatkan di dalam surat itu sebuah perintah, jangan hanya kita membaca ya, tapi juga kita mengerjakan perintah itu. Sama dengan segera makanlah kamu. Nah, berarti kita harus makan. Cukup kita baca perintah itu, baru kita menunaikan kewajiban kita untuk makan sesuai dengan perintah sang kekasih tadi. Jangan hanya membaca terus-terusan tapi tidak menjalankan perintah. Contoh seperti ini. Segera kamu makan. Ketika kita baca segera kamu makan, itu sama saja kita juga menyuruh kekasih kita segera kamu makan, gitu. Dan itu sangat mengolok-olok kekasih kita yang memberikan perintah. Kalau kita memang sudah menyatu menjadi kekasihnya, kita cuma akan membaca surat itu segera kamu makan itu, kita hanya tersenyum dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh sang kekasih. Tapi andai kata kita juga sudah kita tidak laksanakan makan itu, kita baca nyaring-nyaring seakan-akan kita iyanya lah sudah. Itu sama saja kita menyuruh kekasih kita makan. Berarti kita berarti kita juga memerintah kekasih kita itu, tidak menjalankan apa yang diperintahkan surat tadi, tapi memerintahnya balik gitu. Nah, saudara-saudariku, itulah tadi bagaimana caranya kita memaknai isi surat dari sang kekasih kita. Ya, bukan hanya membaca, tapi juga menjalankannya atau mengerjakannya.
bagi orang yang sudah saling kasih dan kasmaran kepada kekasihnya itu, dia hanya tersenyum dan mengerjakannya. Bukan nyaring-nyaring kita baca itu, seakan-akan kita membalikan perintah itu untuk kekasih kita itu. Gitu. Apakah kita boleh nyaring-nyaring? Boleh kita nyaring-nyaring, asal juga kita sesuai dengan perintah itu yang kita kerjakan. Ini sudah nyaring, keras-keras, salah lagi dalam memaknai, habis itu tidak kita kerjakan. Nah, biasanya kalau sudah orang itu panah dalam kasmaran, ya dia cukup tersenyum membaca surat dari kekasihnya itu. Setelah itu dia pasti akan kerjakan, saudara-saudariku. Itu barulah namanya kekasih pujaan hati. Nah, saudara-saudariku, mungkin hanya ini saja dulu perjumpaan kita. Di lain waktu kita akan bertemu kembali. Salam santun dan salam damai, salam rahayu.